Jessica Wongso ajukan PK, Kejagung siap hadapi. Ketut Sumedana mengatakan yang penting ada bukti baru. Kalau kita lihat film, itu seni, Mbak. Bicara hukum, bicara bukti. Betul, bicara film adalah seni, imajinasi. Bicara hukum, bicara bukti. Dan apa yang dilakukan dalam film ini sebetulnya tidak pengaruh pada suatu pembuktian. Kecuali memang dalam suatu jalannya film ini ada bukti baru. Bukti baru itu bukti yang ditemukan ketika dalam persidangan bisa berpengaruh dalam putusannya. Itulah yang disebut sebagai novum. Ini kan hanya film, tapi film ini menyangkut perasaan orang. Sehingga nggak salah kalau publik terus menjadikan suatu dilematis, apalagi keluarga korban, apalagi keluarga pelaku yang selama ini belum mengakui adanya suatu bahwa dia sebagai pelaku. Itu kan versinya dari Jessica atau penasihat hukumnya ya. Saya pikir itu kalau mau menguji kembali dengan nopum yang dia punya silahkan. Nopum loh, harus ada bukti baru lagi ya, yang bisa menggugurkan proses pembuktian sebelumnya. Jangan nanti kita lihat prosesnya, bukan berarti dibuka sebagaimana persidangan di pertama ya. Tapi nanti dilihat nanti yang menjadi nopum untuk apa. Tapi bisa dilihat juga oleh masyarakat. Yang menjadi bukti baru yang dianggap nopum itu oleh teman-teman penasihat hukumnya Jessica itu apa. Kita lihat semuanya lah apa yang mereka punya. Yang jelas kejaksaan siap untuk menghadapi, terbuka dan menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara dan terdakwa. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Jessica Wongso bersama tim kuasa hukumnya berniat mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus racun sianida. Niat tersebut muncul setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso viral di medsos. Film tersebut tayang di kanal Netflix dan sempat bikin heboh karena produser asing coba membongkar misteri dari kasus racun sianida dengan korban Mirna Salihin tersebut. Film dokumenter itu cukup mempengaruhi publik bahwa Jessica adalah korban dari rekayasa kasus tingkat tinggi. Melihat celah ini, tim kuasa hukum Jessica pun berniat ajukan PK dalam waktu dekat. Pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia sendiri terbuka atas niat PK itu. Tapi kalau ada, silahkan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu novum apa yang diajukan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam wawancara khusus bersama Tribun Network. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya, diajukan kembali imbuhnya. Menurut Ketut Sumedana, merupakan hak bagi setiap terpidana untuk ajukan PK. Namun untuk itu diperlukan sebuah novum atau bukti baru terkait perkara. Saya berharap sekali kasus ini ketika dibuka kembali. Novum apa yang dipunyai oleh teman-teman layar Jessica, ungkapnya. Terkait kasus ini sendiri, Ketut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan di 5 tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan 2 kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Ketut Sumedana menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya. Dari semua tingkatan peradilan tadi, 3 majelis hakim dikalikan 5. Tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, tegasnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terpidana mengajukan PK lagi. Ketut Sumedana sendiri menyatakan pihaknya tak tertarik untuk menonton film dokumenter Jessica Wongso yang berdurasi 86 menit itu. Alasannya, pihak Kejagung sudah menyaksikan langsung bagaimana fakta-fakta kasus yang menyeret Jessica Kumala Wongso itu terungkap di persidangan. Untuk apa aku menonton film? Aku sudah menonton faktanya. Berkasnya aku sudah baca semua, ujarnya. Selain itu, Ketut juga mengaku khawatir terpengaruh sehingga mengesampingkan fakta-fakta hukum di pengadilan. Dia pun lebih memilih untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan perkaranya sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nggak usahlah nonton nanti kalau terpengaruh sana sini.
Maka dalam posisi sebagai penuntut umum dan penegak hukum, harus kita menghormati proses yang sedang berjalan. Bagaimana putusan yang sudah diambil oleh pengadilan? Bagaimana pembuktian sudah dilakukan oleh adik-adik saya penuntut hukum, katanya. Menurutnya, film dokumenter seperti Ice Cold bukanlah bagian dari novum atau bukti baru dalam perkara. Kita tahu semua bahwa peradilan ini dulu sudah terbuka untuk umum. Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Ini menurut saya ada sesuatu yang aneh dan meragukan, katanya. Otto Hasibuan sampai saat ini belum menyerah untuk membela Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jessica Wongso ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin mengungkapkan kopi sianida pada tahun 2016 silam. Ia dihukum 20 tahun penjara dan kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bahkan kasus pembunuhan terhadap Mirna Salihin itu kini dijadikan dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Coffee, Murder, and Jessica Wongso. Terlebih setelah dokumenter tersebut dirilis, Otto Hasibuan semakin memperlihatkan keteguhannya untuk membela Jessica Wongso dan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Karena aksinya itu, tentu banyak yang penasaran apa yang terjadi alasan Otto Hasibuan membela habis-habisan Jessica Kumala Wongso. Kemudian, mertua Jessica Mila ini bersuara terkait hal tersebut di YouTube Dr. Richard. Bang Otto harus akui, Bang Otto kalah, itu intinya. Di pengadilan pertama kalah. Jessica secara sah dan meyakinkan dihukum 20 tahun penjara. Naik banding, Bang Otto kalah lagi, banding lagi, Bang Otto kalah lagi, PK. Bang Otto kalah lagi artinya sudah berkali-kali sudah melibatkan, katanya, 15 hakim. Kenapa Bang Otto enggak move on aja? Tanya Richard Lee. Saya tidak kalah loh, karena saya berperkara itu tidak pernah mikir kalah ataupun menang. Kalau saya jadi pengacara bertugas menang, jawab Otto. Otto Hasibuan menjelaskan bahwa tujuannya membela Jessica Wongso bukanlah soal menang atau kalah. Tujuannya selama ini adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ia menyadari bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan. Selain itu, Otto Hasibuan juga tidak menampik bahwa Jessica Wongso bersalah. Pasalnya, proses hukum yang sudah berkali-kali dan melibatkan 15 hakim masih belum terbukti kliennya tidak bersalah. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, menurut pikiranku yang Tuhan kasih sama saya, sampai sekarang aku merasa Jessica tidak bersalah. Tuhan yang maha tahu, kasih tahu Tuhan, jawab Otto. Kalau dia memang salah, hukum dia karena telah membohongi banyak orang. Tapi kalau memang Tuhan, dia tidak bersalah, kuatkan saya, tunjukkan kuasamu, pungkasnya. Jessica Wongso bersama tim kuasa hukumnya berniat mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus racun sianida. Niat tersebut muncul setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso viral di medsos. Film tersebut tayang di kanal Netflix dan sempat bikin heboh karena produser asing coba membongkar misteri dari kasus racun sianida dengan korban Mirna Salihin tersebut. Film dokumenter itu cukup mempengaruhi publik bahwa Jessica adalah korban dari rekayasa kasus tingkat tinggi. Melihat celah ini, tim kuasa hukum Jessica pun berniat ajukan PK dalam waktu dekat.